Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan minggu ini, kita akan bahas bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar. Nah, di sini disajikan 4 cara. Yang pertama adalah substitusi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu sebelumnya. Yakni kita hanya perlu mensubstitusikan saja nilai A pada fungsi f(x) untuk limit x mendekati A dari fungsi f(x). Nah, jika fa-nya terdefinisi, maka limit x mendekati A dari fungsi f(x) sudah dipastikan hasilnya adalah fa. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika kita substitusikan menghasilkan bentuk tertentu, yaitu 0/0, maka kita gunakan cara yang lain, yakni bisa menggunakan cara pemfaktoran, perkalian akar sekawan, atau dalil L'Hospital. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh berikut. Nah, kita ulang lagi materi pada pertemuan sebelumnya, yakni menggunakan teknik substitusi. Untuk limit x mendekati 3 dari fungsi 2x kuadrat min 5, berapa hasilnya? Kita hanya perlu mengganti nilai x-nya dengan angka 3 saja. Maka hasilnya, 2-nya tulis kembali, x-nya kita ganti dengan 3 kuadrat min 5. Maka hasilnya, 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9, 9 dikali 2 yaitu 18. 18 dikurangi 5 hasilnya adalah 13. Maka limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat min 5 adalah 13 karena hasilnya juga terdefinisi. Kemudian untuk contoh berikutnya, limit x mendekati 1 dari fungsi 3x min 1 per x plus 1. Ini pun kita hanya perlu mengganti nilai x-nya dengan angka 1. Berarti jawabannya 3 dikalikan 1 dikurang 1 per 1 ditambah 1. 3 dikalikan 1 adalah 3, dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Per 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, ini pun masih terdefinisi. Maka limit x mendekati 1 dari 3x min 1 per x plus 1 hasilnya adalah 1. Jadi, jika hasilnya masih terdefinisi, cukup kalian gunakan cara substitusi saja. Nah, bagaimana kalau dengan contoh yang lain? Misalkan kita memiliki limit x mendekati 3 dari fungsi x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, berapa nilainya? Kita coba gunakan cara substitusi. Maka hanya perlu mengganti x-nya dengan angka 3 kan ya? Berarti 3 kuadrat min 9 per 3 kurang 3. 3 kuadrat hasilnya adalah 9, kurangi 9 hasilnya adalah 0. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk yang tak tentu. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita gunakan cara yang lain. Kita tidak bisa langsung menggunakan cara substitusi, maka kita gunakan cara pemfaktoran. Kenapa kita pilih cara pemfaktoran? Karena di sini ada persamaan yang bisa difaktorkan, yakni persamaan kuadrat x kuadrat min 9. Nah, limit x kita tulis kembali mendekati 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3. Berarti kita faktorkan bagian persamaan kuadratnya, yaitu yang atas ya. Jadi hasilnya limit x mendekati 3, pemfaktoran dari x kuadrat min 9. Masih ingat kalau misalkan ada a kuadrat min b kuadrat, maka difaktorkan menjadi a plus b a min b. Tolong ingat kembali materi pemfaktoran di kelas 10 ya. Nah, maka x kuadrat min 9 kalau kita faktorkan menjadi x plus 3 x min 3 per, ini ditulis kembali yaitu x min 3. Nah, sekarang apakah ada yang bisa dicoret? Ya, x min 3 sama x min 3. Maka hasilnya limit x mendekati 3 dari x plus 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cukup mengganti nilai x-nya dengan angka 3, yaitu 3 ditambah 3, maka jawabannya adalah 6. Nah, sehingga limit x mendekati 3 dari fungsi x kuadrat min 9 per x min 3 yaitu 6. Perhatikan contoh berikutnya, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 6x plus 8 per x min 2. Kalau ini disubstitusi, pasti menghasilkan bentuk 0 per 0 juga atau bentuk tertentu. Nah, yaudah kita coba dulu aja ya, kita substitusi. X-nya diganti dengan 2 kuadrat min 6 dikali 2 plus 8 per 2 kurang 2.
2 dikuadratkan adalah 4, min 6 kali 2, 12, ditambah 8 per 0. 4 ditambah 8, 12, kurangi 12 adalah 0 per 0. Artinya, ia menghasilkan bentuk tak tentu kalau misalkan menggunakan cara substitusi. Maka kita gunakan cara pemfaktoran. Karena kebetulan yang atas merupakan bentuk persamaan kuadrat. Di limit X mendekati 2, kita tulis kembali ya, X kuadrat min 6X plus 8 per X min 2 sama dengan limit X mendekati 2, kita faktorkan bagian yang atasnya karena dia berbentuk persamaan kuadrat. Kita tulis dulu ya, X. Untuk menentukan angkanya berapa kali berapa yang dikalikan hasilnya adalah 8 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 6. Berarti nilainya adalah min 2 dan min 4 karena min 2 dikalikan min 4 hasilnya adalah positif 8. Kemudian min 2 ditambah min 4 hasilnya adalah min 6. Kemudian X min 2 nya tulis kembali. Nah, apakah ada yang bisa dicoret? Ya, yaitu X min 2. Sehingga hasilnya limit X mendekati 2 dari X min 4. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan saja. Ganti X-nya dengan angka 2. Jadi 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2. Maka limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 6X plus 8 per X min 2 hasilnya adalah min 2. Contoh berikutnya, limit X mendekati 5 dari fungsi X kuadrat min 5X per X min 5. Nah, kalau kita substitusikan, X-nya kita ganti dengan 5, jadi 5 kuadrat min 5 kali 5 per 5 kurang 5. 5 kali 5, 25, dikurangi 5 kali 5, 25 per 0. Sehingga 25 kurangi 25 adalah 0 per 0. Sekali lagi 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka kita gunakan cara yang lain. Berhubung yang di atas merupakan persamaan kuadrat, maka bisa kita faktorkan ya. Limit X mendekati 5, kita tulis kembali X kuadrat min 5X per X min 5. Nah, kita faktorkan limit X mendekati 5. Bagaimana cara memfaktorkan yang atas? Kita lihat di sini memuat unsur X, di sini pun memuat unsur X. Di sini nggak ada konstantanya ya, jadi kita keluarkan saja X-nya. X-nya kita keluarkan. X kuadrat itu sama aja dengan X kali X. X-nya dikeluarkan, maka hanya tinggal X saja. Kemudian min 5X, X-nya dikeluarkan, maka tinggal min 5 saja. Karena X dikali X kuadrat, X dikali min 5, min 5X. Kemudian X min 5 yang bawah kita tulis kembali. Apakah ada yang bisa dicoret? Ya, X min 5 nya bisa kita coret. Sehingga hasilnya tinggal limit X mendekati 5 dari fungsi X. Nah, X-nya tinggal kita ganti dengan angka 5. Maka jawabannya adalah 5. Oke, berikutnya kita memiliki fungsi limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat plus 3X min 5 per X min 1. Nah, kalau kita substitusi langsung, ganti X-nya dengan angka 1, 3 kali 1 min 5 per ganti X-nya dengan 1. 1 dikuadratkan adalah 1 dikalikan 2, 2 ditambah 3 kali 1, 3, min 5 per 1 kali 1, 0. 2 tambah 3 hasilnya 5, kurangi 5 hasilnya adalah 0. 0 per 0 adalah bentuk yang tak tentu. Maka kita gunakan cara yang lain, yakni menggunakan teknik pemfaktoran. Kebetulan yang di atas merupakan persamaan kuadrat, kita coba faktorkan ya. Tulis kembali, limit X mendekati 1 dari fungsi 2X kuadrat plus 3X min 5 per X min 1. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya nih yang atas? Kalau yang tadi di depan X kuadratnya atau koefisien variabel X kuadratnya 1, sementara di sini 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kalikan 2-nya ke konstanta. Nah, jadi 2 dikalikan min 5, hasilnya adalah min 10. Kita tulis di sini juga sama X. Nah, sekarang kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah min 10 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 3.
Berarti karena hasil perkaliannya negatif, satunya harus positif, satunya harus negatif. Dikalikan dapat min 10. Kira-kira angkanya berapa ya? Angkanya adalah 5 dan min 2. Karena 5 dikalikan min 2 hasilnya adalah min 10. Kemudian 5 dikurang 2 hasilnya adalah positif 3. Nah, tapi kita belum selesai sampai sini, karena tadi sebelumnya kita kalikan dengan angka 2 kan? Nah, di antara 5 dan min 2 mana yang bisa dibagi dengan angka 2? Ya, ini 2, berarti yang satu bagian kita bagi dengan 2, yang satu bagian kita kali dengan 2, tapi bagian X-nya ya. Yang ini kita tulis kembali, X-1, sehingga kalau disederhanakan, jadi limit X mendekati 1 dari 2X plus 5, dikalikan X min 2 dibagi 2 yaitu 1 per X min 1. Nah, apakah ada yang bisa dicoret? Ya, X min 1 ini bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya limit X mendekati 1 dari fungsi 2X plus 5. Selanjutnya tinggal kita substitusi saja. Kita ganti nilai X-nya dengan angka 1. Sehingga hasilnya 2 dikalikan 1 ditambah 5. 2 dikalikan 1, 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Jadi limit X mendekati 1 dari fungsi tersebut adalah 7. Nah, sekian pembahasan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.